Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kebun lor semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berlimpah keberkahan. Sebelum kita mulai video ini, saya mau ingetin teman-teman untuk subscribe dulu, kemudian like, komen, dan share ya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komennya. Ya, di video ini saya mau berbagi pengalaman saya dalam merawat anggrek Phalaenopsis atau anggrek bulan, baik itu penempatannya, media tanam, dan perawatan sehari-hari. Di kebun lor saya merawat ada Phalaenopsis hybrid dan spesies. Ya, nih di sini untuk hybrid itu yang ada pengembang biakan, ada campur tangan dari manusia, sedangkan spesies itu masih asli pure dari alamnya, perkembang biakannya dari alam. Ya, untuk yang pertama ini yang hybrid. Ini bunganya berwarna putih. Saya rawat sudah sekitar 4 tahun yang lalu. Dulu saya tanam ini di pot, ada 4 tapi yang satu mati. Ini masih ada 3. Dulu saya tanam di pot. Ini sudah mulai spike ya. Ini bekas bunga, saya biarin, nggak saya potong. Kemudian keluar spike ya, cabang spike. Terus ternyata dia keluar spike lagi dari batang utamanya ya. Jadi kalaupun untuk anggrek bulan, kalau misalnya selesai berbunga itu tidak dipotong nggak apa-apa, tapi kalau misalnya mau dipotong pun nggak apa-apa, Pak, sama aja ya. Ini nggak saya potong, dia keluar cabang spike dan keluar spike lagi, tapi dengan syarat kalau mau bagus itu pastikan akarnya, kondisi akarnya bagus, segar, besar seperti yang ada di gambar. Nah, terus kemudian kondisi daunnya juga sehat. Di sini saya tanam ditempel di kayu, potongan kayu. Kemudian saya tambahin dengan media sabut kelapa. Terus ditempel ke potongan kayu. Ya, alhamdulillah setelah ditanam seperti ini kondisinya membaik. Dulunya udah kritis, udah mau mati ini. Ya, bisa dilihat itu akar-akarnya dulu yang kering, kemudian daunnya juga nggak terlalu banyak. Terus yang sebelahnya masih sama, jenis bunganya hybrid, warnanya juga putih. Ini spike-nya juga sudah panjang sekali, sebentar lagi udah muncul kenop. Kalau dilihat dari tanamannya, daunnya juga lebar ya. Itu ada bekas daun dulu pernah kebakar. Ini karena saya salah penempatan. Saya pernah tempatkan ini di tempat yang agak panas, terus daunnya kebakar, lonyot. Terus kemudian saya simpan di sini yang agak terlindung, nggak kena matahari ya. Paling kalau kena juga sinar matahari pagi. Kondisinya akarnya juga sehat, segar, besar. Sama saya tambah media dengan media sabut kelapa ya. Yang ini juga masih sama, masih barengannya yang tadi 4 tahun yang lalu saya tanam ini ya. Ini juga sudah mulai keluar spike ya. Kondisi daunnya bagus, hijau, segar, dan akarnya juga ini malah luar biasa akarnya. Tuh, gede-gede, segar ya, banyak sekali. Dia sudah menjalar kemana-mana, bahkan sampai ke belakang udah mau menjalar ke pagar. Nah, ini juga sama dengan media saya tambah dengan sabut kelapa. Akarnya ya bagus sekali ya. Yang di sebelahnya adalah Phalaenopsis amabilis, dia jenisnya spesies. Dia sudah mulai keluar spike, kenop, juga ada yang sudah mekar. Kalau amabilis itu warnanya putih bunganya ya, hampir sama seperti yang hybrid itu, cuman ukurannya dia lebih kecil. Di sini dia tanamannya, akarnya subur sekali, sudah menjalar ke pagar. Terus kemudian daunnya juga panjang,
panjang dan lebar. Terus untuk saya tempel di papan pakis tanpa tambahan media ya teman-teman. Jadi amabilis langsung tempel ke papan pakis tanpa tambahan media. Yang satu ini juga sama ya, akarnya dia sudah menjalar kemana-mana, ada spike-nya, ada batang spike, ada yang mekar, bahkan banyak sekali yang ini lumayan mekarnya, ada 1, 2, 3, 4, ada 9 yang mekar. Kemudian yang kenop juga masih ada tertutup. Nah itu kelihatan ya, yang kenopnya kelihatan. Jadi jumlah bunganya banyak dan rajin, dia bisa bercabang-cabang kalau misalnya berbunga amabilis ini, asalkan kondisi tanamannya itu sehat ya. Kalau misalnya akarnya itu harus segar, bagus, banyak ya. Kemudian daunnya juga begitu. Yang sebelahnya juga masih sama amabilis. Jadi saya lagi panen bunga nih, panen bunga spike knob untuk apa itu namanya, Phalaenopsis atau anggrek bulan. Nah ini juga iya, yang mekar ada, knopnya juga ada, kondisinya juga bagus, segar, dan akar-akarnya sehat. Di sini terlindung dari sinar matahari ya teman-teman. Kalau pas lagi sinar mataharinya condong dari timur agak ke selatan, itu dia kena sinar. Tapi kalau condong ke sebelah utara, di sini nggak kena sinar matahari sama sekali. Tapi sinarnya dapat ya, cuman panasnya nggak dapat. Nah yang ini Phalaenopsis bellina. Belum lama saya rawat, kondisinya juga masih lemas untuk daunnya itu, tapi akarnya sudah mulai jalan. Nah, itu akarnya sudah mulai hijau dan udah mulai merambat. Ya. Di sini ditempel di kayu gelam, ditambah dengan media akar kandaka. Terus yang ini Doritis. Ya. Dia ditempel di papan pakis, kemudian saya tambah lagi dengan papan kayu. Sudah saya pernah split ini sampai banyak sekali, akarnya sampai banyak banget ya, subur banget ini. Dia beranak. Itulah kalau Doritis itu sifatnya emang begitu, dia bisa beranak. Beda dengan yang lain ya. Tapi bunganya kecil. Biarpun kecil tapi banyak dan warnanya ungu ya kalau ini. Nah ini adalah hasil splitan yang saya split, kemudian saya tempel di papan pakis. Belum lama saya split, akarnya sudah jalan, kemudian dia beranak, bertunas banyak ya, nggak cuma satu aja. Di sini juga saya tambahin medianya dengan sabut kelapa. Yang sebelahnya juga sama, media sama, papan pakis ditambah dengan sabut kelapa. Sehat, akarnya sehat, kemudian juga dia beranak. Ini belum lama juga saya splitnya. Jadi saya split banyak sekali dan cepat untuk tumbuhnya itu cepat. Jadi ini yang terlindung dari matahari. Daunnya itu masih hijau, tidak kuning seperti yang kena sinar matahari. Ya, kalau yang ini saya tanam di pot dengan media arang ditambah dengan sabut kelapa. Dia lebih lama ketimbang yang splitan yang tadi. Ya, tapi pertumbuhannya lebih cepat yang ditempel di papan pakis. Ya, jadi kalau misalnya di pot itu dia juga bisa tumbuh, hanya saja lebih bagus menurut saya ya. Menurut saya ini lebih bagus kalau yang ditempel di papan pakis ataupun ditempel di papan kayu. Nah, sedangkan yang ini ada di teras, ya, terlindung dari matahari, terlindung dari hujan. Nah, ini masih di pot ya, masih di pot.
pertumbuhan akarnya sudah pasti lebih bagus yang ditempel ya. Jadi kalau yang ditempel itu segar-segar. Kalau ini anggrek bulan mini, sifatnya emang jenisnya anggrek bulan mini itu rajin berbunga dan bunganya banyak, tapi dia lebih kecil ketimbang yang teman hybridnya yang satu ya. Itu aja bercabang-cabang ya bunganya ya, spike-nya bercabang-cabang ada 4. Terus ini juga masih hybrid dengan warna bunga yang berbeda. Akarnya, nah lihat akarnya ya, dia lebih kecil ketimbang yang ditempel di papan pakis atau papan kayu. Satu lagi juga masih ini ya, hybrid juga, dia spike, kondisi daunnya bagus, hanya akarnya kurang bagus. Masih tetap bagus sih ya, bisa dibilang bagus, cuman kurang, lebih bagus yang ditempel. Kalau ini dia sudah mekar, bagus sekali ya, warnanya peach. Nah udah mekar, ada 2 yang mekar, yang satu lagi itu kayaknya insya Allah besok mekar, itu masih ada kenopnya. Nah ini untuk yang terlindung ya teman-teman ya, ini untuk Phalaenopsis atau anggrek bulan yang terlindung dari sinar matahari. Ada lagi saya gantungkan di pohon jambu, ini amabilis ya, ditempel tanpa cuman ditempel pakai papan pakis tanpa tambahan media. Dia udah ada spike-nya, udah kenop, tapi di sini bagus juga ya pertumbuhannya, akarnya banyak sekali tanpa media teman-teman. Akarnya bagus sekali, banyak ya, daunnya juga sehat. Hanya saja ada warna agak kekuningan karena emang di sini kena sinar. Nah, sinarnya kalau ini yang sinar matahari pagi, masih sama amabilis tapi masih kecil ya, masih agak kecil. Dia juga sehat akarnya, kemudian daunnya juga sehat ya. Kuningnya nggak terlalu sampai parah banget ya ini kalau kena sinar matahari pagi. Yang sebelahnya lagi, nah kalau yang ini dia kena sinar matahari sore dan pagi juga kena. Ini masih sama amabilis, ada mekar, ada kenop. Ini spike yang ini malahan bercabang ya, tuh ada cabangnya. Terus ini ada 2 spike-nya, ada 2. Ini satu lagi, ini masih dalam satu pohon, satu plant. Yang satu bercabang, yang satunya nggak bercabang. Kalau di sini kena sinar matahari dari pagi sampai sore, akarnya tetap aja sehat ya. Akarnya tumbuh sehat, hanya saja daunnya dia lebih kuning. Nah ya, kondisinya lebih kuning ya karena kena sinar. Kalau di belakangnya ada lagi nempel, ini juga udah spike. Nah spike ya, panjang juga spike-nya dan banyak knopnya. Yang ini terlindung, dia tidak kena sinar matahari, jadi kondisi daunnya hijau segar sekali ya. Terus untuk akarnya juga banyak. Jadi untuk perawatan sehari-hari anggrek bulan ini yang terkena sinar matahari, yang saya taruh di bawah pohon ya, itu kan dia kadang kena panas. Kalau lagi panas, kalau lagi hujan dia kena hujan juga. Jadi tergantung, kalau hujan ya nggak saya siram, tapi kalau nggak hujan ya saya siram. Tapi kalau yang ditempel di pagar itu kan dia terlindung dari hujan sama matahari. Jadi kalau misalnya hujan ya tetap saya siram ya, tergantung kondisi media tanamnya. Kalau dia basah ya nggak disiram, tapi kalau udah agak kering ya disiram. Terus untuk pemberian pupuknya, seminggu sekali saya berikan NPK dosis seimbang ya, 16 16 16
dengan takaran yang sedikit, yang ringan saja. Kemudian seminggu sekali juga saya berikan pupuk organik, yaitu air cucian beras yang saya rendam juga dengan kulit bawang merah dan bawang putih selama sehari, kadang sampai 3 hari juga. Kemudian disaring dan saya berikan, siramkan, dispray ke bagian akar dan media dari pohon anggrek ini. Ya teman-teman, itu sedikit pengalaman saya dalam merawat anggrek bulan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.